Oke, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian berikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, di kesempatan kali ini, teman, kita akan coba untuk cek bagaimana kondisi dari PowChain atau PowSwap ya. Karena gue udah lama banget nih nggak ngebahas si PowSwap atau PowChain. Nah, nanti bagaimana untuk price actionnya ya. Ini gue 9 hari yang lalu nih terakhir ngebahas si PowChain, teman. Oke. Jadi kita langsung aja, teman. Kita langsung aja. Oke, di sini gue udah masuk di market cap ya, coin market cap, di mana POW saat ini peringkat di 1137, teman. Ya, ingat ini peringkatnya di 1137. Ya, pastiin kalau kalian ingin buy ya pastiin uang dingin, teman ya. Meskipun POW ini menurut gue pribadi projectnya sangat bagus sih. Cuma dia kalah di komunitas aja gitu, teman ya. Yang kabar nggak bagusnya kemarin dia di delisting di Bitget ya, terakhir gue infoin kan seperti itu ya. Di Bitget ini dia delisting, tapi no problem sih, teman, karena delisting itu bukan suatu yang fatal di ekosistemnya atau gimana. Itu hanya masalah liquidity aja, yang Bitget menerapkan liquidity yang sangat tinggi sehingga POW memutuskan untuk keluar dari Bitget ini seperti itu. Karena lu tahu sendiri POW ini adalah salah satu koin yang project blockchain ya, yang bisa dibilang secara market cap juga masih kecil ya, masih berkembang lah, intinya seperti itu. Tapi gue cukup excited sih ya dengan POW ini, teman, meskipun kita lihat ada penurunan harga ya. Secara Bitget sama Get.io itu adalah salah satu penyumbang volume terbesar ya. Kalau kita lihat, kalau saat ini di Get.io doang ya yang penyumbang terbesarnya tuh. Kalian bisa lihat ya, volume 24 jamnya hingga tembus di 128.000 US dollar, teman. Oke, yang lainnya kan masih kecil-kecil gitu, teman. Yang lain masih kecil-kecil. Gue pikir kedepannya jikalau memang POW ini masih bisa terus digencarkan promosi dan lain-lain ya, listingan dan lain, gue pikir ini akan juga meningkat lagi gitu, teman ya. Mengingat project POW menurut gue berarti cukup bagus ini seperti itu. Nah, kemarin juga gue lihat ya di Twitternya si POW ini, dia update mengenai teknologinya ya. Tapi bukan update teknologi, maksudnya itu update penjelasannya gitu, teman. Ini 10 jam yang lalu. Ya, intinya dia itu di sini ngejelasin teknologi infrastruktur layer 3 ya, teman ya, di PowChain ini. Dengan kalian bisa ngebuat project koin crypto di atas jaringan PowChain ini dengan hanya membuat satu liquidity ya. Terus dia juga menjelaskan mengenai tentang PowSwap-nya itu ya. Jadi belum ada lagi sih yang kalau gue lihat updatean ya. Selebihnya dia hangout ya ke komunitasnya. Ini cukup penting banget ya, karena hangout itu salah satu representasi dari transparansi suatu tim atau project crypto ke komunitas, ini seperti itu ya. Nah, ini juga dia hangout dengan investornya atau Victus Capital ini atau Victus Global ini gitu, teman ya. Selebihnya sih belum ada ya updatean yang signifikan untuk POW ya. Jadi gue pikir kita menunggu aja deh ya, kita menunggu updatean yang terbaru untuk PowSwap atau PowChain ini nanti seperti apa. Oke, jadi gue kira itu updateannya, dan kita nanti akan coba cek ya bagaimana price actionnya, karena kan semenjak kemarin di delisting di Bitget ya, ini harganya turun banget sih, turun banget ya. Secara Bitget juga salah satu penyumbang besar ya volume transaksi POW dalam kurun waktu 24 jamnya gitu, teman. Nah, sebelum nanti kita akan coba cek price action dari POW ini ya, kalau menurut gue pribadi saat ini POW posisinya udah di bawah banget cuy, udah di bawah banget posisinya. Ya, apakah ini momen yang cukup worth it untuk kita masuk atau gimana ya, nanti bakal kita cek bareng-bareng. Nah, sebelum kita cek price action dari saat ini, GTO lagi ngadain kampanye deposit pencatatan walrus ya, atau labelnya itu dollar wall ya, dimana dengan kalian bergabung event ini, kalian tuh dapat berbagi hadiah senilai 20.000 US dollar. Caranya gimana, Bang? Caranya kalian tinggal daftar dulu aja di sini. Klik daftar. Oh ya, acara berakhir ini 4 hari 12 jam lagi, teman. Jadi gercepin ya. Nah, ini mungkin gua akan bacain ya. Katanya Get.io telah resmi mendaftarkan Walrus atau Wall, di mana mereka meluncurkan karnaval pendaftaran untuk waktu terbatas.
dengan kalian bergabung melakukan deposit ya di pendaftaran wall ini untuk berbagi kumpulan 20.000 US dollar. Nah, di sini mereka ada beberapa hadiah ya, ada 1-2 hadiah yang mungkin bisa kalian ikuti ya untuk bisa mendapatkan hadiah dengan total kumpulan pool hingga 20.000 US dollar. Hadiah yang pertama ini adalah bonus deposit ya, bergabung dengan wall deposit untuk berbagi 10.000 US dollar. Jadi selama acara ini berlangsung ya, semua pengguna yang menyetorkan sedikitnya minimal itu 50 wall akan secara acak diberikan hadiah wall senilai 1 sampai 100 dolar ya, berdasarkan siapa yang datang pertama dan dilayani pertama. Jadi gercep-gercepan intinya. Itu hadiah pertama. Kalian bisa store wall di sini ya, teman. Nah, yang kedua di sini ada hadiah pendatang baru. Jadi buat teman-teman yang mungkin nonton video ini dan kebetulan kalian itu belum punya akun GetAyo, silahkan daftar ya KYC level 2, linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Jadi abis itu kalian ikuti link event ini. Nah, untuk para pendatang atau pengguna baru ya, setelah kalian daftar, kalian bisa lakukan deposit pertama minimal tuh 100 wall di akun GetAyo. Maka kalian tuh bisa mengklaim hadiah sebesar 10 dolar, temen. Ya lumayan kan, 10 dolar cuy. Nah, dimana ini total yang diberikan itu 10.000 dolar berdasarkan siapa yang datang pertama yang dilayani. Jadi ini juga gercep-gercepan ya, intinya seperti itu. Oke, nah cara menyetor wall ini secara setoran on-chain ya. Jadi gue nggak harus tunjukin ya, kalian tinggal klik aja aset, manajemen, deposit on-chain, kalian pilih wall dan kalian copy paste atau kode QR alamatnya, baru kalian kirim wallnya ya, dari centralisasi yang lain atau dari airdropnya atau dari lain-lain. Oke, ini seperti itu. Dan mungkin di sini gua akan jelasin hadiah acara ini adalah 20.000 US dollar ya, itu dalam bentuk dolar, tapi kalau dalam bentuk wall itu dia berbagi 80.000 US dollar, 80.000 wall sorry ya. Hadiah 1 ini 1 sampai 100 dolar dalam bentuk wall. Hadiah 2 itu 1000 pengguna pertama yang akan diberi hadiah ya, jadi gercep-gercepan. Nah, hadiah ini akan didistribusikan dalam waktu 14 hari kerja setelah acara ini berakhir ya. Jadi manfaatkan acara kesempatan ini khususnya buat para pengguna baru atau pendatang baru, ini dapat hadiah 10 dolar cuy. Gercep-gercepan ya, cepet-cepetan ya teman, karena ini event terbatas sih ya. Oke, nanti untuk semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Jadi semoga kalian bisa cuan di event kampanye deposit pencatatan walrus atau dolar wall ini di GetAyo. Oke teman, kita langsung aja untuk cek price action dari Powchain ini gitu teman. Oke, kalau gue lihat ya, ini di time frame 1 hari ya, 1 hari. Kalau kita lihat secara long, posisi dari Powchain ini udah di bawah cuy, udah di bawah banget ini posisinya tuh, lu perhatikan. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini posisinya udah di bawah banget. Ya, Po ini kan usianya baru 2 tahun ya. Dia usianya baru 2 tahun. Jadi posisi sekarang itu udah di bawah banget sih. Udah di bawah banget. Ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat memang ini secara tren dari resistennya atau topnya itu turun ya. Jadi jikalau memang nanti ya Po ada lonjakan harga, gue pikir dia mau nggak mau harus bisa melebihi level sekitar 0,00 kepala 24 lah. Saat ini masih kepala 8 ya, 0,008. Paling nggak dia harus bisa breakout kepala ini kalau kita berekspektasi bahwa si Po itu akan terus naik. Jadi kasarnya itu pola-pola pergerakannya harus seperti ini ya. Misalkan ini konsolidasi, nah harus gini, dia konsolidasi di sini dan harus gini, baru kita bisa expect bahwa si Po itu akan mengalami suatu kenaikan yang cukup besar. Itu ya, seperti itu teman ya. Ini untuk longnya, ya harapan kita pergerakannya seperti ini, tapi kan kita nggak tahu nanti di market seperti apa gitu ya. Jadi paling nggak dia harus bisa mempertahankan kepala 24 ya sampai 25. Itu di situ harus kuat kalau kita ingin Po lebih lanjut naiknya. Ya, kalau di situ aja belum bisa nyampe, gue pikir nggak usah berharap dia mau naik ke atas ya, kalau harga masih di sini-sini aja. Intinya seperti itu. Dan gue lihat ya, setelah penurunan tajam memang dia itu lebih cenderung konsolidasi ya. Ini lebih cenderung terkonsolidasi
Ya, dari sini turun ke sini ini berapa nih? Di bulan Agustus sampai Oktober November ya. Ini konsolidasinya 3 bulan cuy. 3 bulan ini. Jadi andai kata kalau kita misalkan ya ukur POW akan konsolidasi 3 bulan setelah dia penurunan tajam ini, 3 bulan tuh berarti 90 hari ya. 90 hari. Ya anggaplah kita anggap di 100 hari gitulah ya. Lebihin dikit aja. Nah, misalkan di sini. Berarti ini area sekitar bulan Juni, teman. Kalau kita acuannya 90 hari, berarti sebentar. Nah, ini bulan Juni, 17 Juni gitu, teman ya. Nah, pertanyaannya ada apa nanti di 17 Juni untuk POW ini gitu ya. Karena di sini juga berapa hari nih, sebentar ya. Gua akan coba cek, teman. Sorry, salah. Kita akan coba cek ya. Ini juga 90 harian, teman. 90 hari ya. Gue pikir ini akan misalkan 90 hari ini berarti kenanya di bulan Juni gitu, teman. Ya, mudah-mudahan sih ya. Feeling gue sih memang di bulan Juni sampai Agustus ya. Di bulan Juni sampai Agustus akan ada kenaikan ya untuk altcoin ya, untuk altcoin. Ya, kita tunggu aja nanti di bulan Juni ini gitu, teman. 13 Juni ya, pertengahan bulan Juni lah. Pertengahan bulan Juni kira-kira apakah mungkin sudah dia akan mengalami kenaikan. Tapi kalau gue lihat ya posisi POW sekarang itu udah di sini, teman, udah di sini nih. Bener-bener udah di sini gitu, teman ya. Sebenarnya POW itu tinggal tunggu kenaikannya. Cuma memang belum ada demand, yang gue heran itu seperti itu untuk POW saat ini. Kita udah melihat POW itu di sini nih. Bentar ya, gue akan kasih ya warna yang sedikit berbeda gitu, teman, jadi biar enak dilihat. Ya, sebenarnya POW itu tinggal tunggu up-nya aja sih, teman ya. Karena dia udah posisinya udah di bawah banget nih sekarang ya. Jadi kalau lu mau cicil-cicil ya saat ini di kepala 8, kepala 7 itu udah worth it banget kalau menurut gue pribadi. Karena secara histori dia udah turun banyak banget cuy. Dia udah turun banyak banget, lu perhatikan ya. Dari titik 3,5 kemarin ke sini, ke titik ini dia udah turun sekitar 79%. Artinya ini adalah area yang sangat worth it. Udah kita masuk agak banyakan dikit gitu ya sebenarnya. Gitu, teman. Nah, di sini gue akan coba cek deh. Ya, apakah memang memungkinkan untuk POW itu sebenarnya harusnya bisa naik. Jadi secara demand memang ini belum banyak ya untuk POW. Demandnya itu belum banyak. Andai kata ini demand banyak, gue pikir harga POW bakal nge-push ke atas nih. Ya. Demandnya yang belum banyak ya. Dan kalau gue lihat, teman, kalau gue lihat ya dari segi apa namanya? MACD ini benar-benar POW ya. Bisa memungkinkan untuk naik cuy, bisa memungkinkan untuk naik. Hanya saja ini kalau kita lihat ya, hijaunya tuh hijau kayak keputih-putihan gitu ya. Artinya ini demandnya kecil, teman. Andai kata ini demandnya besar, gue pikir fix dia akan bisa up nih ya, bisa langsung loncat ya. Karena MACD time frame 1 hari juga memungkinkan untuk POW itu udah waktunya loncat. Lu perhatikan ya pola-pola pergerakan yang kebentuk di sini. Di sebelum-sebelumnya kalian bisa perhatikan nih di sebelum-sebelumnya ya. Saat ini tuh POW udah waktunya cuy, udah waktunya loncat sebenarnya. Cuma memang demandnya yang belum ada gitu loh. Demandnya yang belum ada, lu perhatikan deh yang tanda-tanda panah yang gue pakai nih. Ya. Kita bisa lihat di sini tuh apa yang terjadi. Harusnya sih POW saat ini udah waktunya up ya. Dia tuh udah waktunya loncat gini, teman, harusnya. Cuma memang kita butuh demand yang banyak untuk POW biar loncatnya. Ya, sembari nunggu demand ya kita bisa masuk lah ya tipis-tipis gitu, teman. Oke. Tapi buat teman-teman yang mungkin udah banyak aset POW-nya ya udah ya, kalian hold aja kalau kalian yakin. Ya intinya seperti itu. Pada dasarnya POW ini proyek yang masih sangat baru ya. Secara proyek bagus, tapi secara pengakuan atau validasi di kripto-kripto lain ini sangat masih diremehkan kalau menurut gue pribadi. Dan ini memungkinkan POW untuk naik sih sebenarnya. Tidak seperti itu ya, teman. Oke, melihat demandnya yang saat ini tuh masih dikategorikan masih kecil banget ya cuy, masih kecil banget. Gue pikir kalaupun memang naik ada POW, gue pikir dia masih bisa ke 88 ini deh, teman. Ya, karena di 88 ini ada supply yang mungkin nanti POW akan uji resisten di situ. Ya, tapi di sini kalau kita cek secara all ya,
kita beracuan pada resisten terakhir tertinggi, kalaupun tiba-tiba ada lonjakan tinggi gitu ya. Nah, gue pikir area yang akan ditempuh PAU itu di kepala 11. Nah, kemungkinan di sini, di kepala 11 ini ya. Kalau saat ini kita nggak usah ke situ dulu ya. Nggak usah ke situ dulu. Gue pikir dia akan masih memungkinkan untuk menuju di 88 ini. Jadi seperti itu untuk PAU teman ya. Karena gue pikir ini masih akan naik turun konsolidasi ya. Dia itu masih naik turun konsolidasi gini teman. Gue pikir dia akan masih gini, naik turun konsolidasi seperti ini. Kalau saat ini ya teman, kalau saat ini seperti itu yang gue lihat ya, yang gue lihat masih seperti ini. Oke, itu ya seperti itu teman ya. Jadi belum ada indikator yang memungkinkan PAU itu saat ini akan melonjak tajam, tuh belum ada. Tapi secara time kalau kita cek ya dari pola-pola pergerakan MACD-nya, dari pola-pola pergerakan alurnya, memang saat ini dia akan konsolidasi dan habis itu dia ngepam tinggi. Ya intinya seperti itulah. Jadi manfaatkan momen-momen harga PAU yang mumpung masih murah ini. Intinya seperti itu, dan tetap lakukan dior pakai uang dingin. Oke, jadi mungkin itu aja temen ya, analisa atau price action mengenai si PAU yang saat ini memungkinkan masih terkonsolidasi harganya. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gue akhirin video ini, di sini ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing ya. Di sini dianjurkan informasi yang didata untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.